Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Terima kasih kawan untuk Anda yang juga sudah bersama kami di berbagai aktivitas, baik itu mungkin saat ini dalam perjalanan ataupun sedang persiapan. Apapun aktivitas Anda, semoga dimampukan dan dimudahkan untuk semua urusannya. Nah, pagi hari ini kawan, kita lanjut kembali. Alhamdulillah pagi hari ini diberi waktu bisa bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya ikut juga menanamkan itu loh Ustadz, mempatternkan Allahu Akbar gitu. Kalau bangun gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah beneran jadi besar semangatnya Ustadz. Iya. Apalagi sudah tahu tips menjadi orang kaya gitu ya Ustadz ya. Oh iya. Iya, kemarin kan dijelaskan begitu ya sama Ustadz Mim ya. Benar. Tidak hanya kaya harta, tapi juga kita juga harus kaya hati. Iya. Jadi orang yang bermanfaat tadi, insya Allah yang memberikan informasi, yang memberikan apapun ke Suara Surabaya, meskipun itu bentuk telepon, WA, chat, apresiasi dalam bentuk apapun, itu juga bagian dari manfaat juga ya Ustadz ya. Betul. Kalau sudah kaya, sudah manfaat, tentunya sandingannya itu adalah bangkrut Ustadz. Betul nih ya, bangkrut. Masuk kaya terus gitu. Ya, oh iya sih. Pasangannya hidup ya. Iya, ada kanan, ada kiri, ada pagi, ada malam gitu ya. Benar. Ada kaya, ada bangkrut Ustadz. Tapi perlu kita antisipasi atau gimana ya Ustadz ya? Atau orang bangkrut yang sesungguhnya itu seperti apa Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita beragam, beraneka ragam kenikmatan yang jumlahnya, nilainya tidak bisa kita taksir, tidak bisa kita hitung. Sehingga kita semuanya, Mbak Ayu, kita semuanya bisa berjumpa, bertaut hati gitu ya. Allah, betul. Berbagi rasa bahkan ya. Betul. Antara kita di pagi hari ini melalui sebuah forum, sebuah majelis yang kita sebut dengan Dialog Fajar. Iki dicatat malaikat loh Mbak ya. Dialog Fajar itu sono ning Lauhul Mahfuz iki. Ya Allah, amin ya Allah. Maka sekali lagi alhamdulillah kita dimasukkan di dalam grup ini, kelompok ini, majelis ini. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah. Iya, hidup itu memang setuju saya Mbak Ayu ya. Ono siang, ono malam ya. Ada kaya, ada miskin, ada untung, ada rugi, ada jaya, ada bangkrut. Ini apalagi ini akhir-akhir ini sering kita dengar ya. Banyak kawan-kawan kita yang punya usaha diterpa oleh berbagai macam kesulitan ya Mbak Ayu ya. Persaingan, tidak hanya persaingan sesama teman satu wilayah, ternyata saingannya sudah semakin luas antar negara ya. Dengan pemerintah melakukan penandatanganan perdagangan bebas misalnya gitu ya. Ini kan efeknya, dampaknya itu kan tidak kecil kan ya. Sehingga ada sebagian kawan-kawan kita yang usahanya lagi nyungsep. Masya Allah, lagi di bawah. Yes. Saya hibur pagi hari ini ya. Kita berhibur ya. Alhamdulillah. Agar kita selalu semangat ya. Ini selalu semangat ya. Jadi ada penjelasan dari Rasulullah. Ada penjelasan dari Rasulullah yang disampaikan dengan sangat tegas. Ada sosok atau profil yang oleh beliau dengan sangat tegas disebut orang yang bangkrut. Bangkrut pokoknya. Kalau bangkrut usaha, kita bisa memulai lagi. Tentu dengan perjuangan berdarah-darah ya. Waktunya juga tidak bisa kita sangka, tetapi kita tetap punya harapan.
Nah, kalau yang bangkrut yang akan dijelaskan oleh Nabi ini, ya sudah, sebangkrut-bangkrutnya. Nah, seperti apa? Kita ikuti hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safakata ma hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khadayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah SAW bersabda, orang yang menderita bangkrut berat, bangkrut pol-pole bangkrut ya, dari umatku, umatnya Rasulullah maksudnya, ya kita semua berarti, adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, amal dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang-orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, artinya diambil dengan cara yang haram ya, dengan cara yang zalim, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, belum selesai nih Mbak ya, amalnya sudah habis, pahalanya sudah habis, dibagikan kepada semua orang yang pernah disakiti itu. Apa yang terjadi kemudian? Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiayanya, kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dicampakkannya orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Lah ini bangkrut Pak, bangkrut yang sebenar-benarnya bangkrut. Sekali lagi, kalau bangkrut usaha kita yang bangkrut, usaha kita yang tutup sampai wis pailit, digadekno gak ngatasi untuk membayar sangonya karyawan, gak cukup juga untuk menutup hutang di bank atau di pihak kedua juga nggak selesai. Tapi ketika kita masih sehat itu ya, kita berusaha lagi dan sedikit demi sedikit semua tanggungan bisa kita selesaikan. Pokoknya saya urip sehat kan itu. Lah yang disampaikan oleh Nabi ini lebih dari itu. Orangnya sholat, orangnya zakat, orangnya puasa, dan dia juga melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Wes stop kabeh iki, pahalanya bagus semuanya. Apik kabeh pahalane. Tetapi ketika dia dihisab di hadapan Allah gitu, dia di demo Pak ya, atau ditagih lah. Ditagih ya, kalau di kita ini ada debt collector yang konotasinya negatif ya Mbak ya. Nah ini juga begitu ternyata ini. Ini ada debt collector ini. Tapi bukan nagih utang, tapi dia meminta pertanggungjawaban dan itu. Kenapa meminta pertanggungjawaban? Karena serombongan orang-orang ini adalah orang yang pernah disakiti. Innalillahi. Ucapannya, kan itu ya. Omongannya nyelekit omongannya gitu ya, nyelekit, ngilokno. Astagfirullah. Kapan hari itu ada orang yang sampai istilah kita sekarang membuli Mbak ya, merendahkan itu ya di hadapan orang banyak, apalagi di depannya teman-teman media kan itu ya. Dengan bangga. Nah gitu dengan ya, bangganya pokoknya menyamakan dengan binatang. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tidak cukup nih. Kemudian dia juga mengambil harta dengan
dengan cara yang dilarang oleh Allah. Kan pernah juga kita dengar ada berita ya, ada orang ya berbuat baik, ada menolong orang, disuruh tinggal di rumahnya kos lah ya, dikai gampang ya, diberi kemudahan akses kepada dokumen pribadinya. Loh, ternyata malah diambil ya dengan cara ini bukan tanpa urusan, urusan kok itu ya. Tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Hitungannya gitu. Ada hitungannya semuanya, nggak akan tertinggal, nggak akan terselip. Nah itu kok rumah, nanti sejengkal tanah pun yang diambil secara tidak sah, kok sejengkal tanah. Barangkali uang kembalian 5 rupiah saja akan ada pertanggungjawabannya. Semuanya ini ada pertanggungjawabannya dan akan ditagih ini. Gitu ya. Apalagi yang ketiga, sampai dia melakukan pembunuhan. Pembunuhan baik secara fisik ya, atau secara ekonomi, gitu ya. Karena dia lawan, misalnya nih, lawan saingannya, baik hukum, politik, sosial, pokoknya lawan saingannya lah. Kemudian dia melakukan tindakan sistematis yang kemudian membunuh penghidupannya, gitu ya. Karakternya dibunuh sehingga dia tidak lagi bisa berusaha kemana-mana, namanya jadi buruk. Dia di blacklist di berbagai macam akses ekonomi. Secara perlahan hidupnya makin susah sehingga kesehatannya menurun, meninggal. Ini termasuk juga semua praktik, semua tindakan yang membuat orang lain berada dalam bahaya, ancaman keselamatan. Maka kawan-kawan Dialog Fajar jangan menganggap ini bisnis loh ya. Nanti bilangnya ini bisnis, ini saat ini bisnis pengamanan. Nah, ternyata pekerjaannya meneror orang kan itu ya. Membuat orang jadi stres, kemudian ada dorongan untuk menyakiti diri bahkan sampai bunuh diri ya, itu termasuk juga di situ. Nah, tapi dia orangnya banyak duitnya loh saat lo ya, sama saja itu ya. Nggak peduli itu. Nah, tindakan-tindakan seperti ini yang dia kemudian anggap sebagai pekerjaan atas nama bodyguard lah, atas nama pengamanan lah, atau atas nama apa saja, tetapi praktiknya dia mencederai orang, mencelakakan orang, membuat orang menjadi celaka, itu bukan tanpa pertanggungjawaban. Walaupun misalnya kawan-kawan polisi kita tidak bisa menjangkau, gitu Mbak Ayu ya, atau penegak hukum yang lain juga tidak tahu. Karena kekurangan bukti barangkali, atau tidak adanya saksi barangkali. Tapi bukan berarti tidak ada penghakiman yang adil, tidak ada. Bukannya tidak ada pertanggungjawaban, tidak. Semuanya akan ada penghakiman yang paling adil. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dengan seadil-adilnya. Lah, omongan yang jelek dan menyakitkan, harta yang diambil secara haram, kemudian tindakan yang membuat orang lain celaka itu nanti ditagihkan, Pak. Orang yang baik tadi itu, kebaikannya dibagi dulu. Dituntut kan, mana nih, kamu dulu begini-begini. Sama Allah, mana kebaikanmu, kebaikan sholat, kasihkan ke si fulan. Kebaikan pahala zakat, kasihkan ke fulan kedua. Semua pahala dibagikan kepada semua orang yang pernah disakitinya. Ternyata masih ada yang menuntut. Saya belum ya Allah, misalnya gitu ya, saya belum ya Allah. Oke, sekarang karena dia sudah tidak punya pahala kebaikan, apa yang kemudian dilakukan? Dosamu bawa sini. Nah, dosanya orang-orang tadi itu ditimpakan kepada orang yang menyakiti dia. Sudah. Apa yang dia dapat? Nggak ada. Padahal awalnya pahalanya banyak, Mbak Ayu ya. Sekarang sudah menjadi sebaliknya, menjadi minus. Maka oleh Rasulullah dijelaskan, orang itu kemudian dilemparkan ke neraka. Ya Allah. Saya ini yang sedikit merasa tertuduh, Mbak. Saya semoga terlindung kan. Saya yang sering ngisi di sini kan ya, menemani, membersamai kawan-kawan ini kan. Semoga saya baik seperti ini. Sampai husnul khotimah kan Mbak Ayu ya. Kita tidak tahu, makanya saya minta doa kepada seluruh jamaah. Kita ini istiqomah. Amin. Hingga husnul khotimah. Amin. Karena takut kan kita ini. Kita kan takut ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa gitu ya.
Padahal kita selama hidup berbuat baik, tadi itu kan sholat, iyo, zakat, oke, padahal dia malah terkenal orang yang dermawan itu kan ya. Tadi loh, nggak kerasa ya Ustadz ya? Iya, lah bikin ngomong iki mosok yang ada iso eling, Mbak. Oh iya. Kita kan nggak tahu itu ya. Betul. Apa yang sudah kita sudah ingat apa yang kita terjadi. omongkan itu kan ya. Betul Ustadz. Makanya jangan sekali-kali kita bicara menyakiti orang. Berusaha maksimal lah. Ya. Kalau kemudian tanpa sengaja kan, ya minta maaf. Kemudian apalagi wis pokoknya ono urusan bondo, urusan harta sekecil apapun mari kita jaga. Jangan mau, apalagi mencuri ya. Saya setiap pagi mendengarkan kawan-kawan suara Surabaya ini kehilangan motor X, motor Y, motor Z, motor D, motor ya Allah. Kok ya orang masih suka mencuri? Apa sih yang dia nikmati? Apa sih yang dia nikmati gitu ya? Karena apa? Walaupun yang dicuri itu nggak tahu, kemudian sepeda motornya nggak ketemu, ingat kalian akan dikejar oleh malaikat. Ya Allah. Dan nanti kebaikanmu dikembalikan pada orang yang motornya telah kamu curi ya mobilnya yang kamu curi. Kembali untuk kebaikan kamu. Misalnya pencuri itu nanti taubat Mbak ya. Jadi orang baik ya. Jadi orang baik gitu ya. Ya kebaikan yang dilakukan sesudah itu akan ditagih nanti sama orang yang dulu pernah dicuri itu. Ditagihnya itu, mohon maaf Ustadz, gampangnya ngomong ditagihnya itu apakah selalu di akhirat Ustadz? Nah kalau nggak ketahuan di dunia, kapan lagi? Apalagi misalnya dia sudah mencuri puluhan kendaraan, kan nggak tahu punyanya siapa ini. Iya, terus tiba-tiba meninggal gitu ya. Iya kan? Naudzubillah. Baik dulu. Oh, baik dulu. Terus nggak lama kemudian terus meninggal gitu ya. Kan dia dapat pahala puasa, pahala sholat kan. Tapi yang dulu barang-barang yang haram ini, kewajibannya kan dia mengembalikan uang ini dia ngambil dengan cara yang haram kan gitu. Baik. Terus dia tidak mengembalikan, dia kan tetap harus bertanggung jawab. Maka kebaikan yang dilakukan sesudah itu nyaur sih gitu. Iya, Masya Allah. Ya semoga kita tidak termasuk orang yang muflis ya. Kita orang yang bangkrut. Pokoknya jangan menyakiti orang betul, jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang haram ya. Kemudian jangan sampai kita terlibat dalam usaha, dalam praktik yang menteror orang, yang membuat orang menjadi celaka. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Kalau berbuat baik itu bisa, ini ya Ustadz ya, tulus sesungguhnya, jangan sampai selalu terasa ketika itu, oh iya kalimatnya kurang enak gitu ya Ustadz ya. Masya Allah, jadi orang bangkrut. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.